Aku melihat ada seorang anak kecil yang dibunuh berkali-kali menggunakan pedang, ditusuk berkali-kali menggunakan pedang. Ada apa ini? Apakah ini sebuah petunjuk juga? Ini apa? Ini ada apa? Marni langsung bergegas mengambil air wudhu agar dirinya tenang. Dia langsung mengambil tasbih, berdoa. Marni berdoa agar tenang. Dan setelah Marni sedikit merasa tenang, Marni kembali berpikir, apa maksud dari mimpi tadi? Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom 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 boom. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket sama kalian. Mas, kok ngomongnya cepet banget? Iya, karena apa? Biar kalian ini cepat menikmati ceritanya. Akan tetapi pesan-pesan yang ada di depan, ya kan, pembukaan yang ada di depan ini tidak tertinggal gitu ya. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Karena apa? Saya pengen setiap saya cerita gitu kan, ada yang nonton, dan yang nonton ini saya juga kenal. Gak hanya kalian kenal sama saya, paling tidak saya ini tahu, oh kakak ini sering nonton, oh mas ini sering nonton, oh ibu ini sering nonton gitu ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih, banyak beribu-ribu terima kasih. Karena apa? Di setiap tayangan ketika ada iklan, kalian sampai rela nungguin iklan itu selesai. Ini sangat spesial sekali. Karena apa? Jadi sebagian hasil iklan akan kita sumbangkan ke anak-anak yatim piatu. Kalau bukan kita yang bergerak, lalu siapa lagi? Gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua teman-teman yang nonton channel Rian Agus Widodo dengan tidak menyekip iklan. Ini ikut menyumbangkan, ikut berpartisipasi. Gitu. Jadi saya membuat channel Rian Agus Widodo ini juga bertujuan untuk kebaikan juga. Berusaha ya Mas Lutfi ya. Berusaha menjadi yang terbaik. Menjadi yang bermanfaat, menjadi yang terbaik gitu. Belajar gitu. Saya juga masih belajar gitu. Saya bukan orang yang wow sempurna, baik sekali atau apa enggak. Tapi paling tidak belajar menjadi yang baik. Tuh ya, oke. Nah, pastikan semuanya udah absen. Di cerita kali ini adalah part 2-nya. Part 2 di mana thumbnailnya seperti ini nih. Nah, dengan berjudul Kubacok dan Kutumbalkan Sahabat Putraku. Buat teman-teman yang belum menonton part 1, alangkah baiknya nonton part 1 karena ini part 2-nya, penyelesaian. Ketika kalian nontonnya langsung part 2, kalian akan kebingungan karena ini berkesinambungan. Ini ada tali rantai dari part 1 ke part 2 biar kalian gak bingung. Nah, pastikan semuanya sudah menonton di part 1 karena di part 2 ini menceritakan di mana Marni ini berkali-kali dimimpikan ada bocah yang ditusuk berkali-kali oleh seseorang. Berkali-kali, ini yang menjadikan Marni tanda tanya. Ini di bayanganku, di indera kelebihanku, ini aku melihat seperti itu. Ini pertanda apa? Dan di episode ini terjawab semuanya. Apa yang Marni rasakan dan apa yang dirasakan oleh Bu Siti, semua terjawab di episode 2. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Dipastikan cerita ini sudah aman untuk dibawakan karena dari nama, tempat, toko semuanya sudah disamarkan semuanya. Jadi aman untuk saya ceritakan. Nah, pada saat itu Marni setelah pulang dari rumahnya Bu Siti ini merasa kebingungan, kayak ada yang janggal. Dan Marni setelah sampai rumahnya Rizal, dia ini tidur gitu kan, dia dimimpikan ada bocah yang dimana ditusuk sebuah pedang. Sra, dan berkali-kali dibacok.
Marni bingung dengan mimpinya. Ini ada apa ya? Indra keenam Marni, gitu kan? Ya, ngomong-ngomong indra keenam, gitu kan? Ini banyak versi di kolom komentar. Ini yang mengatakan, Mas, indra keenam itu bisa digunakan kapan saja. Nah, mungkin ini ada level, gitu. Mungkin ini ada level. Beda dengan si Marni, gitu kan, ciptaan Tuhan ini kan beda-beda gitu kan. Ada yang orang mungkin punya indra keenam, kapan saja dia butuh dia bisa menggunakan. Akan tetapi si Marni ini beda. Indra keenamnya Marni ini tidak bisa dipaksakan ketika Marni butuh. Jadi itu datang dengan sendirinya. Saya masa mau mengatakan wah ini indra 6,5 gitu, apa indra 6,5 nggak mungkin ya Mas Lutu ya. Gitu. Jadi saya sesuai dari kiriman cerita itu. Saya juga menghargai komentar-komentar, Mas, indra keenam itu Mas kapan saja bisa. Kan ada level-levelnya gitu. Ada tahap-tahapnya. Nah, Mbak Marni ini mengalami, ya kan, yang dimana dia ketika membutuhkan indra keenam itu nggak nongol, tapi ketika tidak dibutuhkan nongol sendiri gitu. Nah, inilah Mbak Marni mengalami hal seperti itu. Mbak Marni mengalami hal dimana dia melihat berapa kali ada anak kecil, ya kan, di tempat yang sangat gelap, ini ditusuk berkali-kali. Dan banyak bacokan di anak kecil tersebut. Mbak Marni ini bingung. Nah, berjalannya waktu, berkali-kali dia dimimpikan, dibayangkan seperti itu. Dibayangkan dia mendapatkan urutan cerita yang seperti itu. Dia ini kan punya kelebihan gitu kan. Nah, dari dulu, semenjak dia ini sama Rizal, tidak pernah bercerita kalau Marni punya sebuah kelebihan. Tidak pernah Marni ini cerita. Marni memang benar-benar menyembunyikan kelebihan yang dia punya. Konon katanya memang ini keturunan dari nenek Marni. Tetapi Marni memang benar-benar silent sama si Rizal. Tidak bercerita. Karena memang tujuan Marni pindah atau apa segala macam, memang dia pengen menghilangkan. Memang pengen menghilangkan rasa itu. Agar dia tidak kebayang-bayang apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, di sini beda. Ketika Marni ini tinggal di tempat Rizal, ternyata ada sebuah kejadian yang dimana Marni ini kayak tertarik. Ada sesuatu hal nih yang aku pengen mengerti. Ada sesuatu hal yang harus terungkap. Akan tetapi Marni ini tidak pernah cerita. Marni tidak pernah cerita ke Rizal mengenai dia ini punya indra keenam. Dia punya kelebihan. Marni nggak pernah cerita. Tapi di sini Marni ini tanda tanya, sebenarnya ada apa? Berkali-kali Marni dimimpikan ada seorang bocah kecil yang berkali-kali ditusuk, dibacok di dalam mimpi Marni. Berjalannya waktu, rasa yang dipenuhi oleh tanda tanya ini membuat Marni semakin penasaran sebenarnya ada apa. Pada suatu ketika, Marni ini lagi sibuk di rumah. Dia lagi beres-beres segala macam, mempersiapkan makan untuk anaknya, makan siang untuk keluarga segala macam. Rizal juga sedang bekerja. Siang hari, Marni ini melihat mertuanya ini pulang mengantar sekolah Aji, anak dari si Marni. Nah, kebetulan pada saat itu Aji ini membawa pedang-pedangan. Pedang-pedangan yang dimana ini mainan anak-anak, ya kan. Ini yang dibeli di tempat sekolahan. Jadi ada kayak semacam pedagang mainan gitu kan. Nah, neneknya Aji, ibunya Rizal ini membelikan Aji pedang-pedangan mainan gitu kan. Pulang, neneknya Aji, ibunya Rizal ini ngomong sama Marni. Marni, ini loh, Aji minta pedang-pedangan. Gak apa-apa ya, Dok? Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Aji, nanti kalau udah mainan seperti ini jangan lupa maem, yo. Kamu boleh beli pedang, tapi sekolahnya harus pinter. Iya, Bu. Nah, setelah itu Marni ini bertugas untuk menyuapi si Aji. Ibunya Rizal ini ngomong sama Marni, Ibu tak istirahat ya, Dok, Ibu badannya capek. Jangan lupa makan, Bu. Ibu makan dulu. Iya, nanti kalau udah makan, sholat segala macam, Ibu istirahat. Iya, Bu. Nah, Marni ini menggantikan baju anaknya, ya kan? Menggantikan baju anaknya, seragam sekolahnya dicuci, segala macam ditaruh di tempat pakaian kotor. Marni sembari menyuapi putranya, yaitu Aji, gitu ya. Nyuapin. Nah, si Aji ini lagi senang-senangnya main pedang. Di sini ada kejanggalan yang dimana Marni ini kaget. Kejanggalannya di mana? Yang biasanya Aji ini disuapin makan, dia ini tenang. Ini ada kejanggalan. Aji ini lari-larian. Marni awalnya menganggap hal seperti biasa, lumrah. Apalagi Aji membawa mainan baru, yaitu pedang-pedangan tadi. Gitu kan? Aji ini lari-larian, mengitari rumah. Marni ini sampai bilang, Aji, Ibu udah ngikutin kamu loh. Udah sini dulu, nak, sini dulu. Maam dulu, maam. Ya kan? Yang namanya ibu-ibu gitu kan.
ngikutin Aji. Ngikutin Aji sampai Marni ini capek sendiri. Berapa kali putaran, ya kan? Marni capek sendiri, tapi Aji ini ketawa-ketawa, seneng. Setelah itu, ini yang awalnya muterin rumah, ini tiba-tiba Marni kehilangan Aji. Boom. Loh, ini anak kemana? Harusnya tadi nanti lewat muter gitu kan, muterin rumah, nanti ketemu Marni lagi kan, karena di depan rumah Marni ini. Akan tetapi Aji ini tak muncul-muncul. Kemana ini anak? Siang-siang, Marni akhirnya dia mencari ke belakang rumah. Nah pada saat itu Marni setelah sampai di belakang rumah melihat Aji ini tertawa-tertawa. Aji, kamu ngapain nak? Sini maam dulu, habisin dulu maamnya. Bentar bu, lagi main sama Mas Cahyo. Bum. Marni kaget. Mas Cahyo? Maksud kamu nak? Iya bentar bu. Lah kan Mas Cahyonya pergi bu. Ibu ngapain datang ke sini? Kata si Aji. Tambah penasaran. Akhirnya Aji ini langsung digandeng, ini menuju ke depan. Nah si Marni ini tanya sama Aji, tanya sama putranya, kamu ngomong apa nak? Tadi kamu main sama siapa? Aji tadi main sama Mas Cahyo bu. Mas Cahyo nemenin Aji bu. Mas Cahyo ini orangnya baik bu. Marni bingung lah. Cahyo orangnya seperti apa nak? Mas Cahyo itu rambutnya itu loh bu, yang muter-muter keriting maksud kamu? Iya bu, iya rambutnya keriting. Terus ada item-itemnya bu di dagu. Tai lalat maksud kamu? Iya bu, iya Mas Cahyo itu orangnya baik bu. Mas Cahyo ngajakin main pedang-pedangan bu. Mas Cahyo ini orangnya, dia ini ngomong Aji terus bu. Dia ini pinter bu. Boom. Masa iya orangnya seperti itu? Ada sesuatu hal yang janggal. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian, pada suatu malam, mereka ini tertidur satu kamar bersama. Jadi ada Rizal juga, kebetulan Rizal ini pulang. Ada Rizal, ada Aji, dan yang paling pinggir justru malah Marni. Nah, mereka ini tertidur. Gak tahu kenapa, tiba-tiba ya, ini Marni, ini tengah malam ini dia bangun. Kok aku pengen bangun? Kebelet pipis? Enggak, gitu kan? Aku kok pengen bawaannya ini pengen jalan kaki aja. Marni akhirnya bangkit dari kasur, melihat anak dan suaminya ini tertidur pulas. Melihat Aji dan Rizal ini tertidur pulas. Marni tidak membangunkan mereka. Gak tahu kenapa Marni ini pengen bangkit dari tempat tidur. Marni ini jalan keluar dari kamar. Anehnya, Marni ini justru malah duduk di ruang tamu. Marni duduk di ruang tamu, gak tahu. Marni juga bingung. Kok aku duduk di sini ngapain? Sedangkan aku gak ada niat apa pengen pipis atau apa, gak ada. Tiba-tiba, Marni ini melihat ada anak kecil yang diseret. Di depan Marni ini ada anak kecil diseret. Cara nyeretnya ini juga yang gak terlalu menyeret gitu loh. Jadi ayo gitu, kayak diajak gitu. Marni ngikutin. Marni bangkit dari tempat tidur, mengikuti. Dan persis di dapur, Marni melihat anak kecil itu dengan jelas. Marni melihat dengan jelas. Anak itu ini seperti apa yang dikatakan oleh Aji. Rambutnya keriting dan ada tai lalat di dahi. Anak kecil itu kurang lebih usianya 7-8 tahun. Saat itu di dapur anak tersebut ini dibungkam mulutnya dan digendong. Si penggendong Marni ini tidak jelas melihatnya. Yang jelas anak itu ditusuk. Anak itu ditusuk dengan pedang. Marni kaget. Saat Marni kaget ya, Marni ini bingung. Tangan Marni ini menyenggol kendi. Kalian tahu kendi? Kendi ini tersenggol oleh Marni karena Marni ini kaget melihat bayangan seperti itu. Ini mengakibatkan Rizal dan ibunya Rizal juga terbangun. Ada apa Marni? Ada apa Marni? Semua mereka ini ke dapur. Ada apa Marni? Mas Rizal, ibu, ada apa Marni? Kamu kenapa? Nggak apa-apa bu, tadi Marni mau ke belakang. Marni ini mau pipis bu, tapi tangan Marni nyenggol kendi. Maafin ya bu, besok Marni ganti.
Kirain ada apa nak? Kirain ada maling. Begitu juga Rizal. Iyo, kirain ada apa? Kirain ada maling atau apa? Enggak Mas Rizal, enggak ada apa-apa kok, maafin ya. Besok Marni ganti. Udah, nggak usah, udah. Yaudah kalau kamu mau pipis, udah. Ibu, ternyata Aji pun bangun. Tak. Aji bangun mendekat, ya kan, ngomong sama Marni. Ibu, Mas itu kembali main, ngajak Aji, Bu. Berarti Aji dimimpikan juga, akan tetapi beda mimpi. Marni bilang, udah. Nanti mainan lagi besok pagi ya, Aji harus pupuk. Boom! Ada apa ini? Ada kejanggalan di sini. Ada kejanggalan. Marni akhirnya pipis. Setelah pipis, dia balik lagi ke kamar. Keluarga sudah mulai masuk ke kamar masing-masing kan, kayak mertuanya Marni gitu kan. Begitu juga dengan Rizal. Nah, Marni ini tidur nggak tenang. Ya ampun, ini tepat sekali. Apa yang Aji ketemu, yang Aji ini ketemu dengan orang itu, makhluk itu, ini sama dengan apa yang aku lihat. Rambutnya keriting, ada tai lalat, ini digendong ke arah dapur dan ditusuk berkali-kali. Boom! Apa itu Cahyo? Bentukannya seperti itu, apa itu Cahyo? Boom. Marni bingung. Ada apa ini? Dan apa benar Cahyo ini ada yang mencelakai? Marni tanda tanya besar. Boom! Hingga pada akhirnya, keesokan harinya, ini kan semua ada aktivitas masing-masing ya. Rizal berangkat kerja. Ibunya Rizal nganter Aji pergi ke sekolah. Otomatis Marni ini di rumah sendiri. Marni di sini penasaran. Siapa tahu aku bisa menemukan jawaban di rumah ini. Marni ini nekat. Mumpung gak ada orang, Marni membuka lemari. Yang pertama ia buka lemari kamar. Lemari kamarnya yang sekarang ditempati Marni hanya isi baju-baju Rizal gitu kan, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Marni akhirnya pergi ke ruangan tengah, ada lemari besar di situ. Ada lemari besar, Marni membuka satu persatu. Dang, boom. Akhirnya Marni menemukan album foto. Di mana album foto itu ini memang sudah berdebu. Marni mengambil album foto itu satu persatu. Dia lihat, oh ini keluarganya Mas Rizal dulu. Dilihat-lihat sama Marni. Sembari Marni ini ngecek, di luar ada tamu nggak ya, nanti ada yang datang nggak ya. Marni ini ngecek satu persatu ini album foto, dibolak-balik, ganti lagi, ambil album lagi. Ini ada 5 album foto di situ. Nah, hingga pada akhirnya, boom. Di album foto yang keberapa, Marni ini melihat, tang, boom. Marni melihat, ini ada foto 2 anak kecil. 2 anak kecil, mereka ini membawa pedang. Membawa mainan pedang yang terbuat dari pelepah pisang. Pedang tersebut ini terbuat dari pelepah pisang. Mereka ini foto berdua dan saling rangkul. Boom! Marni yakin ini foto Rizal waktu kecil dan sebelahnya ini Cahyo. Karena apa? Di situ rambut Cahyo ini terlihat keriting dan ada tai lalatnya. Boom! Ini pasti Cahyo. Saat itu juga Marni mengambil foto tersebut dan langsung menutup pintu rumah. Marni menuju ke rumahnya Mbok Siti. Dan kebetulan pada saat itu Mbok Siti setiap siang ini memang jadwalnya dia tidur dan kebetulan adiknya Mbok Siti, bule dari Cahyo yang sudah pernah berjumpa dengan Marni, ini sedang menyapu halaman. Assalamualaikum Mbak. Kamu Marni, sini. Ada apa Marni? Mbak, ada yang mau saya omongin Mbak. Ya udah di dalam. Yuk. Ibu lagi apa Mbak? Oh, Mbak Siti lagi tidur kalau jam segini. Mbakku itu kalau jam segini tidur. Ada perlu apa? Enggak Mbak. Aku cuma mau nanya. Nanya apa toh? Mbak, apa benar ini foto Cahyo? Lah, bener Marni ini foto Cahyo sama Rizal. Ini waktu mereka masih kecil. Oh gitu ya Mbak. Kok kamu ada foto itu? Ini foto aku temukan di album fotonya keluarganya Rizal Mbak. Dan aku lihat kayaknya ini yang namanya Cahyo. Iya, tapi udahlah. Nanti kalau Mbok Siti denger atau apa, biasa dia nanti ngigo-ngigo lagi. Nanti dia jalan-jalan nanya-nanya di mana Cahyo. Udah Marni, udah disimpan aja fotonya. Iya Mbak, saya hanya memastikan. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pulang. Marni sepanjang jalan menuju ke rumah. Marni kembali pikiran. Bener berarti. Apa yang ada di bayanganku, apa yang dilihat putraku si Aji, ini bener.
Sama persis dengan ada yang difoto. Marni pun pulang. Sesampainya di rumah, dia juga masih tanda tanya. Dan berapa hari kemudian kembali lagi. Marni ini yang awalnya tidur, ya kan, kali ini Rizal nggak pulang. Marni ini tidur dengan anaknya. Tiba-tiba Marni ini melihat ada anak kecil, ya kan, yang ini bener-bener sama persis yang dilihat Marni ini di foto. Rambutnya keriting, gitu kan, rambutnya keriting dan ada tai lalatnya. Anak itu membawa pedang-pedangan yang terbuat dari pelapa pisang. Ini masuk kamar. Dek Aji, Marni melihat. Kak kamu, Dek Aji. Dan gak lama kemudian bayangan itu hilang. Marni ini langsung bangkit dari tempat tidur dan Marni ini mencoba untuk mencari. Ini kemana? Ini ternyata ketika Marni melihat jam dinding, ini jam 2:30 dini hari. 2:30 dini hari. Marni mencari. Nah, pada saat Marni mencari, tiba-tiba ada suara seperti genteng ini terinjak kaki pecah. Krak, jangan-jangan di belakang. Marni ini langsung keluar, lihat samping rumah, ternyata nggak ada apa-apa, ya kan? Dan gak lama kemudian Marni mendengar ada suara jeritan anak kecil. Seperti anak kecil yang sedang disiksa. Marni langsung lari ke belakang, akan tetapi hilang. Marni hanya mendengar suara itu. Dan tak lama kemudian Marni ini melangkah kembali lagi ke kamar. Ada suara tangisan. Dan suara tangisan itu berasal dari kamar ibunya Rizal. Loh, kok ada suara anak nangis? Ada apa dengan ibunya Rizal? Kok ada suara anak kecil nangis? Sedangkan Aji ini di kamar Marni. Marni akhirnya mendekat dan menguping. Ketika kuping Marni ditempelkan di pintu kamar ibunya Rizal, suara tadi tiba-tiba hilang. Kok hilang? Saat Marni ini kembali memastikan suara itu bener gak sih ada di kamar ibu, ini Marni dikagetkan. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Cekrek. Marni, kamu lagi apa? Ternyata ini ibunya Rizal terbangun. Enggak bu, tadi Marni mau pipis, cuma lewat kamarnya ibu, takutnya ada apa gitu. Enggak, tadi ibu lihat kamu ini terlalu deket banget sama pintu ibu, sedangkan pintu arah ke dapur itu di situ. Iya bu, ngecek aja barangkali ibu mau apa atau apa. Oh, enggak kok, ibu nggak kenapa-napa, ibu mau ke dapur. Iya bu, ya udah bu, kalau gitu temenin Marni bu. Marni juga mau ke dapur bu. Marni mau ke toilet bu. Ya udah yuk bareng. Marni ini seperti ada yang curiga. Ini di kamar ibunya, ini ada apa? Marni semakin curiga. Udahlah, ya kan? Daripada menduga-duga, terus daripada Marni ini berkesimpulan sendiri segala macam, Marni segera melupakan kejadian tadi. Ibunya ini pergi ke belakang, ke toilet, gantian sama Marni. Ya udah Marni, ibu mau lanjut tidur. Iya bu, Marni juga sama bu. Marni kembali tidur. Kenapa? Marni dimunculkan, ini bayangannya si Cahyo lagi. Ada apa? Dan ada suara Cahyo menangis. Ini Marni bener-bener hatinya ini tergugah, pengen mengungkap ada apa dengan Cahyo, di mana Cahyo sebenarnya, dan apa hubungannya dengan perut yang ditusuk berkali-kali, perutnya anak kecil, yaitu perutnya Cahyo. Ini ada apa sebenarnya? Apakah itu terjadi beneran atau memang bayangannya Marni? Keesokan harinya, ini jadwalnya Rizal pulang. Nah, Rizal pulang sampai di rumah, ini sedang ngobrol sama Marni. Aku kerja sekarang udah enak dan gajinya lumayan. Mereka sedang ngobrol seperti itu pagi-pagi dan ibunya Rizal sedang mengantar Aji. Tiba-tiba Mbok Siti ini kembali datang dengan mengetuk pintu menggunakan kayu yang dia buat tongkat gitu. Karena maaf ya, ini Mbok Siti di sini buta gitu kan. Ini Mbok Siti ini mengetok-ketok pintu dengan kayunya. Tak. Rizal. Assalamualaikum. Rizal, Cahyonya pulang nggak? Cahyonya pulang nggak? Nah, pada saat itu Marni mendengar, Mas, itu Mas, Mbok Siti Mas. Aku yang nemuin apa kamu Mas? Udahlah, kamu sini aja, udah. Biar aku yang nemuin. Mbok ini gimana? Cahyo ini udah nggak di sini. Cahyo ini pergi dari zaman Cahyo kecil, Mbok.
Mbok nggak usah nyari lagi di sini. Nggak bakalan Cahyo ini kesini, Mbok. Cahyo ini mungkin di luaran sana, Mbok, nggak di sini, Mbok. Cahyo nggak di sini, Mbok. Enggak. Tapi aku semalam dimimpikan Cahyo di sini loh. Cahyo kok nggak pulang, Yozal. Mbok, udahlah, Mbok, pulang aja pulang. Pulang, Mbok. Ini uang buat Mbok. Ini uang buat Mbok buat beli apa-apa. Enggak, aku maunya Cahyo aja. Udah, ini dipegang. Pulang ya, Mbok ya. Yo, pulang ya. Iya, tapi nanti kalau Cahyo pulang, nanti disuruh pulang ke rumah ya. Nanti disuruh pulang ke rumah. Mbok Siti pun akhirnya pergi lagi. Dia kayak semacam udah hafal cara jalan. Nanti belok ke kiri, belok ke kanan, segala macam udah hafal dengan menggunakan tongkatnya. Dengan mengira-ngira. Dan kayak udah hafal rumahnya Rizal. Setelah Mbok Siti pulang, Marni menanyakan ke Rizal. Mas, aku mau tanya, Mas. Kan gak cuma sekali Mbok Siti ini datang ke sini, Mas. Aku mau tanya, Mas. Sebenarnya Cahyo itu perginya kemana sih, Mas? Kok nyari ini kesini terus, Mas? Berapa kali aku bilang? Nggak usah gubris dia. Dia ini sakit. Aku nggak mau teriak-teriak lagi. Aku nggak mau memperjelas lagi. Yang jelas, dia ini stres ketika ditinggal Cahyo. Dan itu masih kecil hilangnya. Ini uang buat belanja. Dan aku capek. Aku butuh istirahat. Yo, ini hasil jerih payahku. Dan sekarang kerjaanku lumayan. Dah, ya. Aku tak istirahat. Nanti kalau Aji pulang, kabarin biar kita makan bareng. Udah, tinggal bangunin aku. Iya, Mas. Akan tetapi, Marni di sini seperti nggak puas. Marni di sini ada tanda tanya besar, pengen mengungkap. Semakin hari dia mengumpulkan bukti-bukti dan apa yang ia lihat di bayangan, begitu juga di mimpinya. Singkat cerita, berapa hari kemudian, ini Aji saat disuapin kembali lagi seperti yang awal Aji ini rasakan. Dan ketika ditanyain Marni, kamu kemana aja, nak? Udah sini duduk, ibu mau nyuapin kamu. Setelah itu ibu mau bersih-bersih, ibu mau beres-beres. Bu, udah ibu beres-beres aja. Karena Aji lagi main sama Mas Cahyo. Mas Cahyo? Kamu ketemu Mas Cahyo lagi, nak? Iya, Mas Cahyo ada di belakang, Bu. Rumah Mas Cahyo itu di belakang, Bu. Boom! Ada apa? Ada apa ini? Akhirnya Marni tertarik. Ini Marni ini pergi ke belakang dan ngecek. Tapi di belakang hanya ada kebun. Hanya ada tempat jemuran. Hanya ada sumur. Gak ada yang lainnya. Ada apa ini? Marni bertanya-tanya. Tak hanya itu, Marni pengen ngulik dari suaminya. Ketika Rizal pulang, Marni coba kembali lagi nanya. Mas, tadi Mbok Siti, udah nggak usah gubris itu, udah, ganti topik yang lain. Datang lagi Rizal ya kan, ketika dia pulang kerja lagi, tanya lagi dengan yang sama, dengan nada yang sama. Udah, kamu fokus kerjain apa pekerjaan sebagai istri, ya. Udah, aku juga pengen punya anak, biar Aji ini punya adik, ya. Iya, Mas, maafin aku. Sebenarnya ada apa ini? Berjalannya waktu, Marni ini ngomong sama Rizal ketika Rizal di rumah. Mas, nanti kalau liburan Aji, ya kalau sekolah udah ngadain liburan segala macem, aku pengen pulang ke rumah ya, Mas. Maksudnya, iya, Mas, kangen sama ibu, nanti gampang kesini lagi. Jadi pas liburan, aku bisa ketemu sama ibu, begitu juga dengan Aji, Mas. Oh, ya udah. Nanti aku selain waktu dan aku bisa coba ngomong sama mandorku, siapa tahu diperbolehkan. Iyalah, Mas, kamu izin, Mas, kamu kan gak pernah libur, Mas. Aku pengen, Mas, pulang kampung, kangen, Mas, rindu kampung, Mas. Seperti apa ibu, aku juga rindu, Mas. Ya udah, nanti kalau pas libur, kamu ngomong sama aku, biar nanti kita jalan ke rumah. Singkat cerita, akhirnya Aji tibalah liburan. Dapat jatah libur ini 1 minggu. Gitu, Aji ini sekolahnya libur 1 minggu. Nah, Marni pun mengutarakan keinginannya untuk pulang. Mas Rizal, ini Aji udah libur. Kamu udah ngomong sama mandormu belum? Udah, besok pagi kita pulang, ya. Kita nanti naik kapal, kita pulang. Hingga pada akhirnya, pamitanlah sama keluarga. Pamitan sama ibunya Rizal. Ibunya Rizal pun memperbolehkan. Ya wes, hati-hati.
cepet pulang ke sini lagi yo Marni. Ibu nanti kangen bakalan. Iya Bu, salam juga buat ibu kamu. Akhirnya berkemas-kemas dan berangkatlah. Gitu, udah ke pelabuhan, jalan dan sampailah di tempat Marni. Gitu kan, berapa jam sudah perjalanan, sampailah di tempat Marni. Ibunya Marni juga kaget. Udah lama nggak pulang, udah lama nggak ada kabar gitu kan ya. Langsung saling pelukan. Banyak cerita. Satu malam suntuk gitu kan ya. Ibunya Marni dan Marni ini cerita, ngobrol. Begitu juga dengan Rizal. Rizal ini menikmati pemandangan alam yang sudah lama ia nggak injak karena udah pulang kampung gitu kan. Ini udah balik lagi ke kampungnya Marni. Begitu juga dengan si Aji gitu kan ya, diajak ke sana ke sini sama saudara-saudaranya Marni, tetangga-tetangganya Marni. Oh ya, Aji udah gede, Aji udah gede gitu kan. Nah, banyak sudah perubahan. Singkat cerita, Rizal pun ngomong sama Marni, kita di sini seminggu aja kan, sesuai dengan liburannya Haji. Iya Mas, aku mau nikmati dulu kampungku Mas. Kangen sudah lama nggak pulang Mas. Yo, mereka saling menikmati suasana kampung Marni, gitu kan. Singkat cerita, di mana liburannya Haji ini udah habis, harus balik lagi ke kampungnya Rizal, gitu kan. Nah, Rizal pun ngomong sama Marni, besok kita pulang. Iya Mas, hanya seperti itu. Kamu kenapa Marni? Nggak apa-apa. Keesokan harinya, ya kan, keesokan harinya di mana mereka harus berangkat gitu, harus berangkat ke kampung Rizal. Rizal ini bingung, kok Marni nggak siap-siap, nggak apa-apa. Marni, kamu apa-apaan, ayo kita berangkat. Ini udah habis loh, liburan aja udah habis. Ayolah, aku nggak bisa lama-lama juga, cutiku juga nggak panjang Marni. Mas, maaf sekali. Aku nggak bisa pulang lagi ke kampungmu. Maksud kamu apa Marni? Maaf Mas, aku nggak bisa lagi ke kampungmu. Dan aku akan tetap tinggal di sini. Kamu ngomong apa? Kok tiba-tiba ngomong seperti ini? Terus Aji ini sekolah gimana? Kok kamu ngomong seperti itu? Aji udah aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku tidak membeda-bedakan. Toh nanti kamu punya anak, kita punya anak, aku pun akan sama cara menyayangiku kepada Aji dan anak kita. Ini ada apa? Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, nggak mau pulang ke kampungku? Aku ada kerjaan di sana. Maaf Mas, aku nggak bisa. Aku baru mau pulang kampung. Aku baru mau pulang kampung di kampungmu, asalkan kamu cerita sebenarnya. Apa yang terjadi terhadap Cahyo? Kamu ngapain tanya itu? Aku juga nggak ngerti soal itu. Apa gara-gara Mbok Siti terus menerus menanyakan Cahyo, selalu ada di rumahku menanyakan Cahyo, selalu bersama Rizal menanyakan Cahyo, di mana Cahyo berada, di mana Cahyo berada. Itu. Iya, kamu mau tanya itu? Iya Mas, aku pengen tahu apa yang sudah kamu sembunyikan. Marni, percayalah, aku nggak pernah nyembunyiin apapun Marni. Aku nggak pernah berbohong sama kamu. Iya, aku tahu Mas. Kamu jujur terhadap aku ketika kamu kerja, kamu lurus, kamu gak pernah nyeleweng. Akan tapi, soal Cahyo ini, kamu menyembunyikan dariku. Boom! Rizal bingung kan? Marni. Tiba-tiba saat Rizal ini tidak bisa menjawab apa-apa, ibunya Marni ini datang. Rizal, Marni tidak bisa dibohongi Rizal. Marni ini punya kelebihan dari kecil. Maksud ibu gimana Bu? Marni, ini ada apa Marni? Marni, kamu diam, biar ibu yang menjelaskan. Ibunya Marni tiba-tiba ikutan ngomong. Rizal, Marni sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Selama Marni di rumah, ada apa yang terjadi dengan sahabatmu yang bernama Cahyo? Karena Marni sudah dari kecil, dia punya kelebihan. Dia bisa tahu apa yang sedang terjadi, apa yang mau terjadi. Bapaknya Marni meninggal, itu pun Marni sudah tahu. Dan di sini, Marni ini sudah merasakan ada kejanggalan di rumah kamu. Marni sudah merasakan itu. Bukannya ibu ini ikut campur, tapi dia sudah cerita ke ibu. Iya Mas, bener apa kata ibu? Selama ini aku gak cerita kalau aku punya kelebihan Mas. Aku juga gak ngerti harus kapan kelebihanku itu datang. Aku juga gak bisa memaksa kelebihanku datang pada saat itu. Aku juga gak bisa. Akan tetapi itu semua datang ini seketika Mas.
Dan aku melihat ada kejanggalan. Cahyo dibunuh, ditusuk, dan dimakamkan di belakang rumahmu. Marni, apa yang kamu katakan? Apa? Kok bisa-bisanya kamu seperti itu? Ya udah. Kalau kamu tidak mau mengakui, kamu melihat hal itu, aku tidak akan pulang, Mas. Aku lebih baik menjanda. Di sini, Rizal bingung. Sampai Marni udah ngomong seperti itu. Lebih baik aku menjanda kalau kamu gak jujur. Sampai Marni udah ngomong seperti itu. Mumpung kita belum ada keturunan, Mas. Mumpung belum ada anak, Mas. Kalau kamu mau pulang silahkan. Tapi jangan harap aku pulang lagi ke tempatmu. Marni. Aku harus cerita dari mana? Aku Mas, apa ini? Apa ini? Marni tiba-tiba menyodorkan foto. Foto di mana Rizal ini masih kecil. Foto bareng dengan Cahyo. Ternyata Marni ini mengambil foto album itu. Diambil Marni dibawa pulang. Apa ini, Mas? Apa ini? Aku tahu Cahyo, Mas. Rambutnya keriting, ada tai lalat. Dan ketika aku cari tahu di rumahmu, ternyata ada foto ini. Foto kamu kecil, main pedang-pedangan. Dan perlu kamu tahu, Mas, gak hanya aku memastikan lewat bayangan, gak aku memastikan lewat indera keenamku saja, akan tetapi aku juga datang ke tempatnya Mbak Siti. Aku ketemu dengan bulenya Cahyo. Dan dia bercerita, terakhir main itu sama kamu. Marni, aku udah sayang sama kamu, aku udah sayang sama Aji, udah gak usah bahas yang itu, udah, gak bisa, Mas, gak bisa. Lebih baik aku menjanda tetap. Dan silakan kamu pulang, dan aku gak bisa untuk ikut kamu. Bukan aku melawan, gak. Tapi ini ada kebenaran yang harus diluruskan. Aku dimimpikan berkali-kali hal ini, Mas. Kalau Cahyo itu dibunuh dan dimakamkan tepat di belakang rumah. Aji itu sering sekali, Mas, melihat Cahyo. Sering sekali, Mas. Aji selalu bilang, Mas Cahyo rumahnya ada di belakang rumah. Marni, tapi ini bukan salahku, Marni. Tapi ini bukan salahku. Tiba-tiba Rizal bilang seperti itu. Marni, tapi ini bukan salahku. Aku sayang sama Cahyo. Aku juga gak mau kehilangan Cahyo. Tapi aku bingung, Marni. Aku bingung. Dan ini cerita juga udah lama sekali. Ya udah, ceritakan. Tinggal cerita kok, apa susahnya? Bukannya aku melawan, Mas, enggak. Aku nurut. Selama ini aku gak pernah bantah kamu. Kenapa aku gak bongkar di rumah kamu? Karena percuma. Ibu juga bakalan membela. Aku gak mau di rumah kamu bikin gaduh, Mas. Aku menghargai kamu, aku menghormati kamu. Jadi lebih baik kita menjelaskan masalah di rumahku. Nah, inilah tepat waktunya. Tolong jelaskan, Mas. Hingga pada akhirnya Rizal pun membuka mulut. Iya, Marni. Iya. Tapi kamu jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Dan aku udah nyaman. Kamu benar-benar perempuan yang aku cari selama ini. Dan aku tidak memandang kamu ini janda. Ya udah, cerita. Aku nggak mau bertele-tele, Mas. Cerita. Akhirnya Rizal cerita apa yang terjadi dengan Mbok Siti, kenapa nyari-nyari Cahyo terus-menerus. Akhirnya Rizal menceritakan semuanya. Cerita pun dimulai. Cerita pun ditarik mundur di mana Rizal ini masih kecil. Ceritanya dimulai. Cerita tarik mundur nih. Boom! Cahyo ini berteman dengan Rizal udah dari kecil. Akan tetapi ada perbedaan. Cahyo ini terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Keluarga kurang mampu, akan tetapi mereka ini bersahabat. Main bersama, apa-apa bersama. Nah, si Rizal ini selalu punya mainan sebelum anak-anak yang lain ini bisa mendapatkan. Jadi Rizal ini selalu update soal mainan. Karena Cahyo ini anak kurang mampu, ini yang membuat Rizal ini sering gantian. Ini Cahyo, aku punya mobil-mobilan loh. Ini Cahyo, aku punya mainan ini loh. Ini Cahyo, gantian. Nah, Rizal ini nggak tega melihat Cahyo yang tidak pernah satupun punya mainan. Rizal ini berinisiatif meminta kepada bapak ibunya. Pada saat itu bapaknya masih hidup, gitu kan.
Karena memang bapaknya ini orang berada, keluarga Rizal berada gitu. Rizal ngomong sama bapak ibunya, Pak, Bu, kasihan Cahyo kalau pas Rizal punya mainan, nggak apa-apa kan kalau mainan Rizal yang udah nggak kepake sama Rizal dikasihkan ke Cahyo. Nak, bapak beliin mainan kan buat kamu. Ya kalau Cahyo mau main bareng ya di rumah nggak apa-apa. Tapi nggak usah dibeli-belikan kayak gitu. Bapak ini kan kerja juga buat kamu. Ya, nggak usah. Gampang si Cahyo mainnya di sini. Akan tetapi Rizal selalu merengek. Kalau beli mainan harus 2. Cahyo harus dikasih. Cahyo harus dibelikan. Nah, bapaknya Rizal ini sering keluar dengan ibunya. Entah ini pergi kemana. Pada suatu hari, Cahyo ini ya kan main pedang-pedangan yang terbuat dari pelepah pisang. Habis isya, itu mereka ini main-mainan pelepah pisang itu tadi. Pedang-pedangan antara Cahyo dan Rizal. Main di ruang tamu. Dan gak lama kemudian ini gerimis. Ibunya Rizal bilang, kalian udah belajar belum? Ya bu, sebentar lagi. Ya bu, sebentar lagi. Akan tetapi mereka ini gak kunjung belajar. Mereka ini malah mainan. Mereka ini tetap main pedang-pedangan segala macam. Namanya juga anak-anak kecil gitu kan ya. Pada saat itu pedang-pedangan yang terbuat pelepah pisang itu udah seneng banget. Saya juga ngerasain di masa itu. Iya bener gak Mas Lutfi? Ngerasa seneng banget. Ini pedang-pedangan yang terbuat dari pelepah pisang. Udah seneng banget. Nah ini gak kerasa, ini jam 9 malam. Nah Rizal ini bilang sama ibunya, Bu, Rizal mau keluar dulu. Lah nak, kan gerimis nak. Iya Rizal mau keluar, mau nganterin Cahyo pulang. Kan udah jam 9 malam bu. Pak, iya bu, biar bapak yang antar Cahyo. Biar bapak yang antar Cahyo dan bapak ini nanti ngomong sama ibunya. Jangan kamu, ya? Iya pak, Cahyo, kamu pulang ya. Karena udah malam Cahyo, nanti kamu dicari sama ibu. Iya Rizal, aku pulang dulu ya. Gerimis. Suasana pada tahun itu ini sepi. Jam 9 malam ini udah bagaikan kalau sekarang mungkin udah jam 12 malam, jam 1 dini hari, seperti itu. Kondisinya ini udah larut. Nggak ada orang di situ berkeliaran, udah nggak ada lagi lewat atau apa segala macam, nggak. Nah di sini Rizal ini bingung. Kenapa kok bapak mau nganter Cahyo kok nggak lewat pintu depan, melainkan mau ngajak Cahyo ke arah belakang. Rizal ini melihat saat itu ibunya Rizal ini langsung membawa Rizal ditarik juga ke kamar. Nah kebetulan kamar Rizal pada saat Rizal kecil, yang sekarang sudah menjadi gudang, ini Rizal kamarnya di situ. Kamar yang paling belakang. Dan ada jendela dari anyaman kayu gitu kan, dari anyaman kayu. Ini bisa lihat ke belakang rumah. Rizal ini disuruh masuk. Udah kamu masuk aja. Kamu masuk, udah masuk. Iya bu, Cahyo kenapa lewat belakang bu sama bapak? Udah, kamu masuk. Nah pada saat Rizal sudah disuruh masuk ya, bapaknya Rizal ini mengambil pedang yang memang ini ditaruhnya ini di dapur. Ada pedang besar. Cahyo ini langsung dibungkam. Pada saat saya dibungkam, Cahyo ini langsung dicabik-cabik badannya. Curak. Sambil berkomat kamit sampai Rizal ini mendengar komat kamit tersebut ya. Ini nggak tahu apa yang dikomat kamitkan, intinya ini kayak bahasa Jawa kuno, kayak semacam mantra. Dan pada saat itu Rizal juga mendengar ibunya ini bilang, wes pak, disiram. Iki banyune wes tak siap no. Nah Rizal ini teriak, bu, ada apa bu? Udah tidur. Saat itu bingung. Rizal sendiri mau keluar tapi ternyata sudah dikunci sama ibunya. Kamar Rizal ini udah dikunci. Tapi Rizal mendengar ini kayak ada sesuatu apa. Hujan semakin lebat. Hujan semakin lebat. Ada petir. Saat itu juga Cahyo ditarik ya kan. Cahyo ini udah gak bisa teriak-teriak karena mulutnya dibungkam. Cahyo dihabisi di belakang rumah. Rizal langsung membuka pintu jendela dan Rizal di situ menyaksikan Cahyo. Saat itu bapaknya Rizal ini langsung menyuruh ibunya Rizal, bu, Rizal diurus. Iya pak. Rizal ini langsung dibungkam sama ibunya masuk kamarnya Rizal pun mulutnya langsung dibungkul. Rizal melihat Cahyo ini dibunuh.
dibunuh oleh bapaknya Rizal. Setelah itu ya, ini bapaknya Rizal menguburkan Cahyo di belakang rumah. Rizal ini melihat semuanya, hujan lebat, nggak ada orang yang dengar. Rizal melihat hal itu, dan Rizal pun mendengar percakapan kalau si Cahyo ditumbalkan untuk pesugihan bapaknya Rizal. Bum, 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 bum. Ternyata ini diselimuti pesugihan. Ini cerita ngeri banget. Nah, Rizal pun menangis, akan tetapi diancam sama bapaknya. Diam kamu, ikutin arahan bapak. Tak lama kemudian, ini Rizal yang masih nangis dibungkam terus sama ibunya. Dukun datang. Ada dukun datang. Orangnya udah tua, ya. Ini rambutnya, ini dikuncir. Rambutnya ini kayak orang perempuan gitu sih, di apa Mas Lut, kayak diikat gitu kan, diikat. Nah, kakek tua tadi ini tiba-tiba memaksa Rizal meminum air yang sudah disiapkan. Diminumkan ke anakmu. Diminumkan ke anakmu. Rizal dipaksa minum. Rizal dipaksa minum. Dan setelah Rizal meminum air itu, ternyata ini Rizal ini seperti kena gendam, di mana dia tidak mengingat satupun kejadian. Rizal gak mengingat. Keesokan hari seperti biasa, dia tidak mengingat, dan dia tidak merasa kalau apa yang semalam terjadi, ini dia melihat, ini gak ngerasain. Bener-bener sama sekali gak ngerasain. Sampai ibunya Cahyo datang mencari Cahyo, Rizal pun gak tahu, mengatakan gak ngerti bahwa Cahyo udah pulang, gak ngerti. Dan kapan main ke situ Rizal pun gak ngerti. Kayak udah bener-bener lupa. Semua kejadian Rizal lupa, kayak kena gendam. Bener-bener Rizal di sini justru malah yang jadi korban juga. Dia nggak tahu sebuah kejadian yang nggak ngerti. Jadi kayak orang linglung. Ya yang inget ya kejadian yang setelahnya. Kejadian sebelumnya Rizal udah nggak ngerti. Dia main terakhir kapan sama Cahyo nggak ngerti sama sekali. Berjalannya waktu, Rizal merasakan kalau bapaknya ini semakin kaya. Dan berjalannya waktu juga Rizal merasa kehilangan Cahyo. Akan tetapi seingat Rizal berarti Cahyo ini perginya entah kemana. Rizal juga nggak paham gitu. Kayak udah mungkin Cahyo lagi pergi sama siapa atau apa, nggak pulang-pulang. Akan tetapi di sini keuangan dari keluarganya Rizal ini semakin membumbung. Rizal benar-benar jadi orang yang kaya. Karena bapaknya kaya, otomatis Rizalnya pengen apapun bisa terbelikan. Nah, warga pun akhirnya geger dengan kehilangan Cahyo, ikut mencari. Dan di sini bapaknya Rizal melihat, karena Rizal kayak merasa kehilangan Cahyo juga. Rizal pun ngomong sama bapaknya, "Pak, cari Cahyo, Pak. Kata orang-orang Cahyo hilang, Pak." Karena orang-orang bilang Cahyo hilang. Bapaknya ikut ngumpul mencari juga dan bilang ke warga, "Cahyo harus ketemu. Dia sahabat anak saya. Cahyo harus ketemu." "Iya, Pak, bener, Pak. Rizal kan temennya Cahyo, Pak. Kita harus mencari Cahyo, Pak." "Iya. Apapun nanti keuangan atau apa, saya yang nanggung. Pokoknya Cahyo harus ketemu. Di mana dia ini kita harus ketemu. Ada yang nyulik atau apa, biar saya yang ngurus." Pahlawan kesiangan, seolah-olah menjadi pahlawan bapaknya si Rizal. Ini seolah-olah seperti itu dan menenangkan Bu Siti terus-menerus. "Sabar, Bu. Kita akan lapor, kita akan seperti ini, kita akan bertindak segala macam. Kita akan bertindak agar Cahyo ketemu." Bapaknya Rizal berlaku seperti itu. Akan tetapi Rizal di sini juga nggak ngerti. Yang dia ingat ya udah kejadian setelah Cahyo ini dikuburkan, dibunuh segala macam. Setahu Rizal, taunya ini ya kejadian setelah Cahyo ini sudah nggak ada. Nah, berjalannya waktu, Rizal ini beranjak dewasa. Gitu kan, beranjak dewasa. Di sisi lain, bapaknya Rizal ini mulai hancur dan sakit-sakitan. Hingga pada suatu ketika, ini terserang penyakit yang aneh. Semua badannya ini bersisik dan merasakan gatal yang luar biasa di setiap malam. Bolak-balik ke rumah sakit hingga pada akhirnya, bapaknya Rizal meninggal dunia. Bapaknya Rizal meninggal dunia. Setelah itu perekonomian hancur. Mulailah di sini Rizal yang menopang
kehidupan perekonomian di keluarganya Rizal. Rizal akhirnya sering sekali yang namanya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan, dapat kerjaan, balik lagi untuk menghidupi ibunya, bolak-balik seperti itu. Hingga pada suatu ketika, Rizal ini sudah pergi merantau, akan tetapi belum di kota Marni ya. Rizal ini masih di daerah Rizal, di kepulauan Rizal di mana tinggal, akan tetapi beda kota gitu. Nah, Rizal ini diajak temennya untuk menghadiri sebuah pengajian. Nah, pada saat itu Rizal ini datang pengajian itu karena temennya Rizal ini akrab dengan pembicaranya atau Pak Kiai yang ada di situ. Pak Kiai itu bilang, "Kamu kenapa, Nak?" Rizal bingung, "Gak apa-apa, Pak, saya." "Coba ini diminum." Pada saat Rizal meminum air dari Pak Kiai itu, kita sebut saja namanya Pak Kiai Rusli. Rizal meminum itu, tiba-tiba Rizal melihat sebuah kejadian di masa lalu Rizal. Rizal ketakutan dengan sendirinya. "Apa yang kamu lihat, Nak?" "Pak Yai, saya melihat sahabat kecil saya dibunuh oleh bapak saya, ditusuk-tusuk menggunakan pedang." Untung gak ada orang yang dengar, kecuali sahabatnya Rizal yang mengajak ngaji di situ. "Kamu digendam, Nak. Kamu diberi sesuatu oleh orang terdekatmu." Berarti bapak saya lah pembunuh Cahyo. Berarti selama ini Cahyo tidak hilang, melainkan dibunuh dan dimakamkan di belakang rumah. Ya kan kamu yang ngerasain. Bapak ini hanya menghilangkan apa yang sudah tertanam di tubuh kamu. Ini kamu dipagari. Jadi kejadian saat kamu kecil kamu lupa. Dan ini kamu baru tahu. Rizal akhirnya mengikuti pengajian itu terus-menerus selama dia ini kerja di situ. Singkat cerita, Rizal ini dapat hari libur, penasaran, pengen tanya sama ibunya. Rizal pun pulang, ngajak ngomong sama ibunya. "Bu," Rizal mau ngomong. Rizal mau tanya, Rizal mau ngomong, "Bu." "Mau ngomong apa, Nak?" "Bu, apa benar Cahyo ini tidak hilang, melainkan dibunuh Bapak?" Dan pada saat itu Rizal ingat, waktu itu Rizal ini masih kecil. Rizal melihat sebuah kejadian yang dimana Cahyo ini dibacok-bacok, Cahyo ini ditusuk menggunakan pedang, dan mulut Rizal dibungkam sama ibu. Rizal mendengarkan kalau itu semua untuk pesugihan Bapak. "Apa benar itu, Bu?" Rizal menanyakan hal itu kepada ibunya. "Kamu tahu dari mana, Nak? Kamu tahu dari mana? Kok tiba-tiba kamu seperti ini?" "Bu, percuma udah." Rizal udah ingat semua, Bu. Rizal udah ingat semua kejadian-kejadian pada waktu itu, Bu. Rizal tahu. Rizal dibikin lupa. Dan sekarang Rizal sudah bisa mengingat. Rizal sudah bisa mengingat, Bu. "Ya kan, Bu?" Jangan. "Terus kalau iya, terus piye? Kehidupan kita sudah seperti ini. Bapakmu juga sudah meninggal. Itu kejadian sudah lama banget." "Lah iya kan, Bu, berarti benar kan? Bapak membunuh Cahyo dan ibu juga membiarkan." Rizal melihat kejadian itu, justru ibu membungkam Rizal. "Maksud ibu apa, Bu? Kenapa ibu tega? Sedangkan Mbok Siti ini selalu mencari Cahyo, Bu." "Terus mau kamu apa? Semua sudah habis semuanya. Bapak kamu juga sudah meninggal. Semua harta juga sudah habis. Terus kamu mau laporkan ibu? Kalau kamu tega, laporkan udah." Dan ibu lebih memilih untuk mati. Ibu memilih untuk tidak lagi bersamamu, udah. "Bu, kenapa ibu tega seperti itu, Bu? Dan itu nggak abadi kan? Buktinya sampai sekarang keluarga kita justru malah hancur." "Iya kan, Bu? Dan kalau kamu mau balas dendam, silakan bunuh ibu, silakan bunuh ibu. Bukan begini maksud Rizal, Bu. Tapi kenapa ibu pada saat itu, ya udah, bunuh aja ibu, bunuh aja ibu. Ibu itu juga korban dari bapakmu. Ibu harus nurutin apa kemauan bapakmu, dan kalau tidak justru malah ibu yang akan ditumbalkan." Tugas kita saat ini itu hanya mengalihkan Mbok Siti, Nak, agar tidak mencari Cahyo ke sini. Udah itu aja. Tapi kalau kamu nggak terima, silakan bunuh ibu, silakan laporkan kemana, silakan. Biar ibu ditangkap dan sudah, kamu puaskan. "Bu, tapi bukan gitu, Bu. Kenapa ibu kok melakukan hal itu, Bu?" "Ya udah. Sekarang kamu gimana? Mau pinginnya gimana? Kamu mau membocorkan ke warga? Kalau kamu membocorkan ke warga hal ini, nggak apa-apa, terserah kamu. Ibu akan bunuh diri." Nah, inilah
Ibunya mengancam Rizal. Kalau Rizal cerita ke orang, ibunya bakal bunuh diri. Sedangkan Rizal, ini orang tua tinggal satu-satunya ya ibunya. Rizal bingung. Biarlah, Cahyo ada terus bersama kita. Dia ada di belakang rumah. Ternyata bener. Ya kan, Rizal juga akhirnya datang ke belakang rumah. Dan Cahyo ini justru malah dikubur di bawah jemuran. Dikuburkan di situ. Rizal nangis. Setelah menangisi makamnya, Rizal masuk lagi. Dan ibunya bilang, sekarang terserah kamu. Laporkan boleh atau apa boleh. Akan tetapi ibu memilih untuk bunuh diri. Boom. Bayangin coba. Gimana coba. Berjalannya waktu, Rizal ini coba berdamai dengan keadaan, tapi sulit sekali. Orang-orang gak ada yang tahu. Dan ibunya berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Akan tetapi Rizal di situ selalu bilang sama ibunya, iya bu, iya, udah jangan bunuh diri, udah. Jadi serba bingung, si Rizal ini serba bingung. Selalu mencegah ibunya ini mau bunuh diri. Karena ibunya juga menjelaskan ke Rizal, sebenarnya berkali-kali ibunya ini bilang jangan korbankan orang lain. Nah bapaknya bilang, ya udah kamu yang akan aku tumbalkan. Bingung juga ibunya Rizal. Hingga pada akhirnya Cahyo yang ditumbalkan, yang dibunuh. Dan datang juga seorang dukun. Setelah sudah di situ ada unsur pesugihan. Dan flashback pun selesai. Rizal akhirnya menceritakan semua kronologi yang pernah ia alami, yang pernah ia lihat. Setelah sudah disadarkan oleh Pak Kiai Rusli. Oke, kita kembali ke di mana Rizal menjelaskan ke Marni. Itu Marni, ceritanya seperti itu. Aku juga bingung. Dan berkali-kali ketika aku tanyain ke ibu selalu bilang, ya udah, bunuh saja ibu. Karena ibu udah gak ngerti lagi gimana. Ibu juga korban, diancam bapakmu juga, tapi ibu gak ngerti harus gimana. Marni, aku juga bingung itu kejadiannya Marni. Jadi benar kan mas? Benar kan? Apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat, apa yang aku mimpikan benar kan? Dan Cahyo ini berambut keriting. Dia di dagunya ada tai lalat. Dia sahabat kecilmu mas. Iya, maafin aku Cahyo, maafin aku Cahyo. Aku juga tersadar juga setelah aku dewasa Marni. Bukan aku ini mengarang cerita, enggak, itu cerita yang aku alami Marni. Itu yang aku alami Marni. Tapi di sini Marni tetap melawan Rizal. Mas, ibumu itu berarti kan tahu. Ibumu itu berarti melihat. Itu sama saja ibumu itu merencanakan pembunuhan mas. Itu sama saja ibumu kejam mas. Iya Marni, tapi aku gak ngerti aku harus gimana. Lagi-lagi ketika aku menanyakan itu ibu mau bunuh diri. Lagi-lagi aku menanyakan itu ibu mau bunuh diri. Terus menerus seperti Marni. Terus. Aku bingung Marni. Kamu masih pengen denganku? Ya iyalah Marni, kenapa kamu tanya seperti itu? Aku udah jujur kan, aku udah cerita ke kamu. Kalau kamu masih tetap ingin denganku, bongkar semua ini. Ibumu harus mengakui kalau ibumu terlibat dalam pembunuhan si Cahyo. Tapi Marni, ya udah, ibumu harus mengakui itu. Aku nggak mau tahu. Baru aku mau hidup lagi bersamamu. Kalau nggak, udah nggak usah. Aku nggak mau. Aku nggak mau kamu berbuat jahat, hanya tinggal diam setelah sudah mengetahui semuanya. Aku nggak mau. Harus ditegakkan, Mas. Marni bilang, silakan kamu pulang. Kalau udah selesai baru kamu kesini lagi. Dan aku pengen semuanya selesai. Mbok Siti juga tahu semuanya. Aku pengen itu. Iya Marni. Nanti aku pikirkan. Ya udah. Kalau kamu masih tetap denganku. Akhirnya Rizal pun pulang. Singkat cerita, Rizal ini baru pulang 3 hari. Marni yang di kampung Marni, ini tengah malam tiba-tiba Marni melihat ada sebuah tali yang mengikat sebuah leher. Lah, ada apa ini? Kok ada tali yang mengikat di leher? Hari keduanya sama, Marni melihat ada sebuah tali mengikat di leher. Ada apa ini? Pertanda apa ini? Singkat cerita, 1 bulan kemudian Rizal ini baru datang. Assalamualaikum. Ini tengah malam. Jadi sampainya di kotanya Marni ini tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukain sama Marni. Kamu mas? Marni, aku rindu sama kamu. Aku kangen sama kamu. Mana Aji?
Sudah tidur, Mas. Silakan duduk. Bagaimana? Tugas kamu udah selesai? Apa yang aku inginkan? Tak lama kemudian ibunya juga keluar. Kamu udah datang lagi, Nak? Iya, Bu. Marni maafin saya. Bu, maafin saya, Bu. Maafin saya. Kok kamu lama sekali, Mas, gak pulang? Kok kamu lama sekali? Rizal bingung di sini. Dia tiba-tiba menangis meneteskan air mata. Dan Rizal pun cerita, Marni, aku udah ngomong sama ibu. Aku udah ngomong sama ibu apa yang kamu inginkan. Ibu pun kaget kalau ternyata kamu ini mengetahui semuanya. Dan satu lagi, ibu sudah meninggal. Apa, Mas? Ibu meninggal? Iya, ibu sudah meninggal. Waktu aku ngomong seperti itu, ibu tetap gak mau, bersikukuh. Ibu gak mau membongkar ini semua. Dan ketika aku pergi ke tetangga segala macam, hanya beberapa saat, aku balik lagi, ibu sudah tergantung. Bu, benar yang ada di mimpi Marni, Bu. Berarti Marni ini melihat ada tali, gitu kan, ada tali yang tiba-tiba menjerat leher. Ternyata benar. Ini pertanda dari meninggalnya ibunya Rizal. Mas, sebelumnya aku juga dimimpikan hal seperti itu berkali-kali, Mas. Iya, benar. Ibu meninggal bunuh diri. Padahal aku tinggal sebentar. Dan ketika aku pulang lagi, ibu sudah tergantung. Ibunya Rizal ini tergantung bunuh diri. Rizal pun akhirnya ini teriak-teriak minta tolong ke warga, nangis. Warga berdatangan kaget melihat ibunya Rizal sudah tergantung. Ibunya Rizal sudah tergantung, ya kan, sempat udah diturunkan. Warga mengira kalau meninggalnya ibunya Rizal ini dikarenakan, oh jangan-jangan ini berantem sama si Marni, pantas saja Marni pulang kampung. Pemikirannya warga seperti itu. Nggak ada pemikiran di mana ibunya Rizal ini tidak mau mengakui soal pembunuhan. Mereka sudah nggak ngerti karena ini kejadiannya lama, udah lama. Warga mengira ini, wah ini pasti berantem antar keluarga, makanya Marni pulang. Warga menduga-duganya seperti itu. Makanya warga nanyain terus ke si Rizal, lah Mbak Marninya kemana, Mas? Pulang. Makanya warga mikir, wah jangan-jangan berantem nih antara menantu dan mertua. Seperti itu. Nah, Marni juga belum puas. Marni bilang ke Rizal, kamu harus minta maaf ke ibunya Cahyo. Apapun itu, kamu harus minta maaf. Ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Marni, ya udah, itu mauku. Kalau enggak ya udah, aku mau kamu yang menyampaikan. Hingga pada akhirnya Rizal ini, ya kan, kembali pulang lagi nih, datang ke tempatnya Bu Siti, minta maaf segala macam dan menceritakan semuanya. Bu Siti pun nangis. Keluarga nangis. Rizal menceritakan semuanya udah jujur. Warga kaget. Tapi kan di sini Rizal juga jadi korban. Dia bukan pembunuhnya. Rizal juga minta perlindungan dari Pak Lurah, Pak RT ketika menjelaskan ke Bu Siti. Nah, untuk mengganti rasa sakit kehilangan putranya, Bu Siti gitu kan, Rizal ini membantu Bu Siti. Mulai dari perekonomian segala macam. Singkat cerita, Rizal pun akhirnya balik lagi ketemu Marni, menjelaskan ke Marni. Barulah Marni mau pulang lagi ke tempat Rizal gitu. Akan tetapi warga-warga ini kayak sedikit benci ke Rizal. Tapi Marni senang karena tuntas. Udah. Marni pun akhirnya datang ke tempatnya Bu Siti gitu kan, minta maaf juga Marni gitu. Dan mereka justru malah terima kasih ke Marni. Akhirnya terbongkar sudah, terjawab sudah kalau Cahyo ini dibunuh. Nah, walaupun sudah lama kejadiannya, sudah dalam bentuk tanah segala macam, di situ digali lagi dan dipindah makam. Udah nggak kelihat lagi, udah semua ini tanah dikeruk, yang bagian dimana Cahyo ini dikuburkan dan dipindahkan. Gundukan tanah apa segala macam yang ada di situ, ya kan, semuanya dipindahkan, dimakamkan secara layak. Karena Rizal sendiri ini sebelum-sebelumnya juga diteror oleh Cahyo, dan sekarang Cahyo ini sudah tenang gitu. Rizal sudah nggak diteror lagi sama Cahyo. Ternyata selama berjalannya waktu Rizal ini terus-menerus diteror. Barulah di sini Marni ini tenang dan lega, meminta maaf. Rizal ini muter meminta maaf ke warga, ditemani oleh Marni. Akhirnya cerita pun selesai, terjawab sudah bahwa di sini pelakunya adalah bapaknya Rizal. Ibunya ini dipaksa untuk membantu
untuk membantu proses di mana ritual pesugihannya seperti itu. Kalau enggak, dirinya yang bakal diancam untuk dijadikan tumbal gitu. Jadi semuanya ini terpaksa gitu. Dalangnya di sini adalah bapaknya Rizal. Nah, cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, di sini ada saya masukkan bahwa pesugihan itu nggak ada baik-baiknya sama sekali. Jangan sampai kita ini tergiur, terjerumus di dunia pesugihan gitu ya. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman yang punya cerita menarik, horor, misteri atau apa segala macam, pengalaman kalian, mungkin dari kalian atau mungkin dari saudara atau dari teman atau segala macam, bisa kalian kirimkan. Cara ngirim seperti ini. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nama, tempat, ya kan? Daerahnya mana. Nah, ini mau dicantumkan atau tidak, atau mau disamarkan, diperjelas, karena saya tidak ingin di kemudian hari ini jadi masalah. Jadi kalau mau disamarkan, diperjelas, disamarin mas, ini ini. Nah, disamarkan, jelas gitu. Nah, nama semua segala macam lengkap. Nah, bawahnya kronologinya seperti apa, ceritanya seperti apa, terus teror hantunya bentuknya seperti apa, terus penyelesaiannya seperti apa, sampai tuntas. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @tudusinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali, saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng,